Peraturan kelas ini bukan guru yang menciptakan. Artinya setiap kita itu harus sama-sama saling terbuka. Jangan nanti Bapak bilang misalkan setiap siswa harus wajib masukkan baju darah. Tapi kalau nggak setuju dengan itu bisa. Itu bukan merupakan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu antara saya dengan kamu itu balance. Sedangkan peraturan itu yang diterapkan oleh satu orang dan harus kalian jalankan peraturan, tapi keyakinan itu kita sama-sama buat. Paham ya? Kalau paham, tahu itu namanya apa? Sticky note. Oke, kita sticky note. Namanya apa? Sticky note. Oke, sticky note ini bakalan nanti kalau bagi setiap kalian ada. Ketika dibagi, Bapak mau nanti kalian buat nama kalian di atas. Kemudian misalkan nama kamu siapa? Sugio misalnya. Buat namanya Sugio, buat peraturan kelas menurut hati kamu. Misalkan kamu maunya apa di kelas ini? Misalkan datang tepat waktu, Pak. Masuk tepat waktu. Itu salah satunya. Ngerti ya? Nggak usah banyak kali, nggak usah perfect kali. Karena kita ini rame 30-an. Cukup satu orang satu aja boleh, dua pun apa. Paham? Sudah selesai kalian tulis di sini. Nanti tempelnya di sini. Paham ya? Jadi contohnya apa? Seperti harus disiplin kah, harus apakah? Kayak di kelas ini kan kayak taruh sepatunya juga itu salah satu peraturan atau keyakinan kelas. Paham ya? Ini kalau bagi silahkan ditulis. Waktunya nggak lama. Sebentar aja nih kan lengket tahu ya? Lengket. Buatnya di sini buat nama. Buat nama, buat peraturan kelasnya. Ini namanya peraturan kelas ya. Cek itu nggak perlu, tunggu ada ini aja. Tapi ya. Oke, silakan dibuat kamu ya, yang menurut kamu itu baik. Nah, itulah dia peraturan yang keluar dari dekat kamu, dari pikiran kamu. Yang sudah langsung tempel terus, Pak. Orangnya agak rada-rada bocor. Jadi bakalan kita baca semuanya. Jadi nggak perlu panjang-panjang kayak cerita.
Adel. Suara ini kan sama aja Icut kaki awas kaki kelupuk Oke, sekarang Bapak minta satu orang perempuan di depan. Siapa aja? Untuk buat tulis kemari tulisannya. Siapa? Mana Del? Del mana? Buat 1 sampai selanjutnya ya. Oke, sebelum Bapak ini Bapak jelaskan dulu. Jadi peraturan kelas ini merupakan peraturan yang dari kamu ya. Kan kamu yang ngeluarin, bukan Bapak yang mengeluarkan. Kan gitu. Dari peraturan ini nanti pasti ada yang sama. Iya kan? Ini ada 36 orang. Gak mungkin 36-nya berbeda, pasti ada yang sama. Dan yang sama itu nanti kita jadikan satu. Artinya nanti peraturannya kelasnya ada berapa? Misalkan hanya 10. Itulah dari 36 orang, keluar peraturan kelasnya ada 10. Dari peraturan kelas kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang harus kita terapkan seharusnya dalam kelas agar kita sama-sama nyaman. Paham ya? Kita baca pertama dari Nafila. Dia bilang siswa yang piket datang terlambat dikenakan denda. Berarti datang piket terlambat kena denda. Oke. Ini belum kita sepakati, hanya peraturan dari satu arah. Nanti baru kita buat kira-kira sepakat atau tidak. Oke, kalau nggak sepakat kita coret. Paham ya? Keluar peraturan kelas bersamanya, piket terlambat kena denda. Oke, lagi. Piket telat bayar denda 2.000. Kan sama? Berarti tinggal aja piket terlambat kena denda 2.000. Lanjut. Oke, kemudian Nadia ya, kemudian 5. Tidak boleh saling mengejek satu sama lain. Oke, nomor 2. Tidak boleh mengejek. Bagus. Bagus kan? Bima Fajar Sidik. Bagus, suka apa? Mana Bima Fajar? Yang ngejek Mas. Asma memakai pakaian sesuai dengan atribut. Memakai pakaian sesuai atribut. Kemudian Naura harus susun sepatu dengan rapi. Harus susun sepatu dengan rapi. Naila, bagian piket datang lebih awal. Gak apa-apa, kita masukkan ke atas juga. Oke, artinya disiplin nanti dia. Sama juga Melinda, bagian piket datang lebih awal. Menerima buat aja. Piket datang lebih awal. 6. Disiplin saat piket. Sama ya? Kan sama kan? Kemudian Abil tidak recok di kelas. Mana Abil? Oke, jangan pula anti Abil pula yang recok. Alia datang tepat waktu. Buat nomor 7 datang tepat waktu. Kemudian kelas bersih dan rapi. Nomor 8.
Siti Nabila tadi ya, Delina ketika guru tidak ada di kelas, ketika tidak ada guru di kelas, siswa tidak boleh keluar kelas. Kemudian Kesha, disiplin waktu dan pakaian harus rapi. Bentar ya. Jadi sebenarnya yang harus kalian ketahui adalah peraturan di kelas itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Sama kayak kalau guru itu kan peraturan kelas tidak hanya, maksudnya gini, peraturan kelas tidak hanya wali kelas yang buat, guru bidang studi juga boleh, tetapi hanya berlaku di pelajaran kemudian tinggi. Tetapi kalau yang buat wali kelas itu berlaku ke guru karena itu rumah dia. Paham ya? Lanjut. Gadis tidak ribut ketika jam pelajaran, sama nomor 9. Tidak ejek-ejek kawan, sama seperti tadi, tidak mengejek sama teman ya. Itu si gadis. Wanisa membuat suasana kelas yang tenang dan menempatkan suara saat guru mengajarkan materi, sama seperti ini tadi nih. Oke. Disiplin piket, sama juga. Akbar, siswa yang piket harus datang tepat waktu, sama ya. Winda dilarang membuang sampah di kelas. Bagus tuh. Tetapi sebenarnya sama. Tadi kelas bersih. Sama kayak kelas bersih ya. Oke. Bima tidak boleh memakan bekal saat guru sedang menjelaskan di dalam kelas. Berarti nggak boleh makan pada saat jam pelajaran. Tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Lanjut. Tadi si Bima ya. Si siapa nih? Naim. Saat guru menerangkan pelajaran tidak ada yang makan sama. Fahrul, siswa harus bekerja sama saat diskusi. Bagus nih. Kolaboratif. Kemudian siswa harus memakai dasi setiap, ini atribut ya. Nih, ada tadi pakai sesuai atribut, sama. Oke. Fakih jangan keluar masuk ketika jam pelajaran. Oke, ini sama juga tuh di dalam tadi. Kemudian tidak ribut ketika, sama juga. Cutnisa datang lebih awal ketika jadwal piket. Kayak kalian piket sering terlambat ya. Makanya banyak keluar. Putri tidak boleh memakai sepatu dalam kelas, buat. Menghargai teman ketika presentasi, sudah ada. Sabrina dilarang makan di kelas juga udah. Wan Akila susun sepatu rapi sudah. Harus piket sudah. Safira yang laki-laki wajib piket pulang sekolah, angkat bangku. Oke, ini masuk ke piket. Kemudian Karisya ya, setiap guru masuk untuk mengajar, ketua kelas langsung menyiapkan. Oke, ini masuk ke disiplin. Marina jangan salah seragam. Ada yang pernah salah seragam? Ada yang pernah? Tapi ini masuk kemari ya, memakai pakaian sesuai atribut. Oke. Menjaga kebersihan laci masing-masing. Oke, kebersihan kelas. Disiplin dan bertanggung jawab dalam piket, sama. Kaos kaki sesuai hari maksudnya? Oh, Jumat Sabtu baju hitam ya. Dah berarti Pak. Terima kasih Dedel. Oke, sekarang dari 36 orang yang hadir hari ini, keluar peraturan kelasnya ada 13. Ini peraturan kelas namanya. Peraturan kelas itu hanya dibuat oleh satu orang. Kamu buat, Bapak buat pelajaran saya wajib kumpul tugas. Misalkan 3 hari setelah Pak kasih tugas itu bisa. Itu peraturan kamu buat. Itu namanya peraturan. Kalau keyakinan saya buat, kamu sepakati, kamu buat, saya sepakati. Paham ya? Jadi kira-kira dari peraturan kelas 1 sampai 13 ada nggak yang tidak sepakat? Ada nggak yang tidak sepakat? Sekali lagi Pak bilang, ada nggak dari nomor 1 sampai 13 ada nomor berapa yang tidak sepakat? Suara yang deras? Sepakat. Oke.
Kalau sepakat berarti kita rubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Bagaimana cara merubah peraturan menjadi keyakinan? Pertama, keyakinan kelas itu keluar dari peraturan bersama. Oke, ini peraturan bersama kita. Dan keyakinan kelas bahasanya wajib positif. Gak boleh ada kata negatif. Apa contoh kata negatif? Ada kata tidak, ada kata jangan. Misalkan kayak nih, tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Ini kan kata negatif. Iya kan? Harus kita positifkan bahasanya. Kemudian mana lagi? Tidak mengejek sesama teman. Itu katanya negatif, gak boleh. Keyakinan kelas bahasanya harus positif. Ini mengajarkan kita agar ketika kita komunikasi dengan kawan menggunakan bahasa yang baik. Peraturannya aja, katanya positif semua. Jadi kita harus menggunakan kata yang positif. Jadi kita buat keyakinan kelas pertama. Keyakinan kelas pertama adalah piket terlambat kena denda. Piket terlambat kena denda. Katanya positif atau negatif? Hah? Positif. Negatif. Kenapa negatif? Terlambat nah denda, kan gitu. Kita positifkan. Positifnya apa? Menjadi keluar bahasa kebajikan adalah disiplin. Nah, kalau disiplin terlambat nggak? Enggak kan? Dia harus disiplin. Jadi kita buat keyakinan kelas pertama adalah disiplin. Udah gitu aja. Cukup dengan disiplin. Terserah mau disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap aturan. Itu ya, berarti ini disiplin terhadap aturan. Kemudian nomor 2. Berarti ini keluarnya nanti bahasanya keluarnya ini bahasanya nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan itu bahasa yang positif. Tidak mengejek sesama teman. Kira-kira bahasanya negatif atau positif? Negatif. Positifnya apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Lagi, memakai pakaian sesuai atribut. Disiplin. Masuk kemari kan? Sama. Berarti disiplin terhadap aturan. Lagi, menyusun sepatu dengan rapi. Disiplin terhadap aturan. Tapi keyakinan kelasnya adalah disiplin, peraturan kelasnya kalau piket kena 2.000 tetap. Kalau nggak piket, kalau terlambat, kemudian harus sesuai, memakai pakaian atribut yang sesuai. Paham ya? Oke, lanjut. Piket datang lebih awal, disiplin. Lagi, tidak recok di kelas. Saling masuk ke nomor 2, berarti baru 2. Lagi, datang tepat waktu. Disiplin. Kelas bersih. Kelas bersih. Kebersihan. Dia berarti kebersihan. Oh ya, boleh jagalah kebersihan, enggak. Tetap aja kebersihan. Kebersihannya apa? Kebersihannya kelas. Keyakinan kelasnya adalah kebersihan. Apa makna kebersihan di sini? Kita lihat peraturannya. Oh, ternyata kebersihannya adalah kelas yang harus bersih. Ngerti ya? Lagi, ketika tidak ada guru di kelas, tidak boleh keluar kelas. Disiplin. Oke, lagi. Pakaian harus rapi. Disiplin. Tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Saling menghargai sudah masuk. Ya kan? Siswa harus bekerja sama saat berdiskusi. Tadi apa bilang? Tadi apa? Jawab dari depan. Kolaborasi. Manfaat kolaborasi. 13. Terakhir ya. Tidak boleh memakai sepatu di kelas. Disiplin. Artinya dari 36 orang yang sudah menempelkan peraturannya, keluar peraturan yang sama atau kelas bersama kita ada 13.
dan keyakinan kelas kita atau nilai kebajikannya. Paham ya? Jadi setiap kamu kalau misalkan nanti piket terlambat, ya tetap denda 2.000, tetapi masuk ke disiplin. Disiplinnya ini apa? Ya di sini aja kamu lihat ada banyak. Paham ya? Jadi inilah keyakinan kelas kita. Sekarang coba kita baca sama-sama keyakinan kelas kita. Sama-sama ya. Bacanya nanti keyakinan kelas 10 2. 1. Disiplin. 2. Saling menghargai. 3. Kebersihan. 4. Kolaborasi. Deras-deras sama-sama ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Keyakinan kelas 10 2. 1. Disiplin. 2. Saling menghargai. 3. Kebersihan. 4. Kolaborasi. Oke, jadi itulah kesimpulan yang harus kita terapkan selama belajar di kelas ini. Ini bakal kita terapkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau nggak ada, segitu saja. Bapak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kecamatan Karangbaru. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berhadir pada hari ini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya disiplin positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 oleh Pak Wanda Darmawan SPD sebagai CDP angkatan ke-9. Mengawali pembukaan pada hari ini, mari sama-sama kita buka acara ini dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Herman Saburi kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu dan Tuhanmu yang sangat mulia, yang mengajar dengan pena. Dia ajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak yang Masyamuli karena telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan ayat tadi kita mendapatkan pahala yang mendengarkannya. Begitu pula yang membacanya. Memasuki acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pejabat Karangbaru kepada Ibu Ejulita. Kami persilakan. Ibu Dewi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah sama-sama kita bersyukur tetap pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, siang ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka diseminasi disiplin positif dari aksi nyata calon guru penggerak yaitu Bapak Wanda Darmawan SPD. Salam serta salam adalah sama-sama kita sambut tinggikan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Wanda Darmawan sebagai calon guru penggerak dalam hal ini adalah mengadakan diseminasi aksi nyata yaitu budaya disiplin positif yang insya Allah nanti akan kita tularkan kepada kawan-kawan atau rekan-rekan yang mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik kepada kita semua. Nah, dalam hal ini adalah bahwasanya kita tahu dalam calon guru penggerak itu ada berhubungan dengan profil Pancasila yang ada 6 dimensi yang dalam hal ini bisa kita tekankan kepada siswa-siswa kita. Bagaimana cara kita memberikan budaya positif baik kepada siswa maupun kepada guru-guru kita yang ada di sekitar kita. Dan hal ini dimulai dari kita sendiri Bapak Ibu. Silakan Bunda. Jadi hal ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari gurunya, yaitu bagaimana cara kita memberikan disiplin yang bahasanya disiplin itu disiplina artinya belajar. Belajar itu berasal dari diri kita sendiri. Kolaborasi dengan guru-guru yang lain, kolaborasi dengan anak-anak yang bisa kita timbulkan akan memberikan dampak positif. Dan dampak positif ini bisa kita tuangkan dalam budayanya ya Pak ya. Dalam budaya ini, dalam kesehari-harian. Salah satunya yang sudah kita terapkan adalah budaya disiplin. Jam berapa mereka masuk, jam berapa mereka apel, jam berapa mereka masuk kelas, bagaimana pembelajaran dalam kelas. Itu semua insya Allah sudah kita terapkan dalam profil Pancasila. Mudah-mudahan dengan diseminasi aksi nyata budaya disiplin positif, kita bisa lakukan ini semaksimal mungkin. Dan yang paling utama adalah kita bisa belajar dari
mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, ditemani Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan kata-kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu berdoa yang akan dibawakan juga oleh Bapak Ibu sendiri. Ada Bapak Amir, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا الله إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu ya Allah kami berkumpul pada kegiatan ini. Semoga dalam kegiatan ini ya Allah Engkau berikan kepada kami perubahan pada diri kami ke arah yang lebih baik ya Allah. Engkau berikan dampak positif kepada kami dari hasil kegiatan ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah proses acara kita pada hari ini. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari acara ini. Saya Siti Rahmadianti mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah yang Maha Ampun. Dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya berbanyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam diseminasi pemahaman pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani, yaitu tentang budaya positif. Jadi saya juga bersyukur atas kehadiran Allah yang Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena izinnya kita nggak bisa berkumpul di sini. Kemudian juga kepada Nabi besar Muhammad SAW yang berkat beliau kita bisa merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah berhadir, kemudian Bapak Ibu guru juga teknik yang sudah berkenan meluangkan waktunya bersama saya. Jadi, adapun misi saya di sini adalah menularkan budaya positif tentang kehidupan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita sebenarnya sebagai guru itu harus paham tentang karakteristik peserta didik. Seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, itu larinya memang ke dimensi Pancasila, profil belajar Pancasila. Banyak sekali anak-anak kita walaupun sudah belajar P5, tapi ketika ditanya, saya sering tanya, apa manfaat kamu belajar P5, apa yang kamu dapat? Mereka nggak tahu. Itu sebenarnya sedikit dilema untuk kita. Kenapa? Karena tidak banyak juga di antara kita memahami apa sih itu daripada P5. Larinya bakalan kemana? Sebenarnya P5 itu larinya ke nilai-nilai luhur daripada profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila itu kan terdiri dari 5 butir. Nah, nilai-nilai luhur itu yang harus diterapkan kepada peserta didik. Jadi P5 ini hasilnya itu kita sudah sering rapat, hasilnya tidak harus berupa produk, hasil apa yang mereka buat, nggak harus itu, tetapi juga bisa melalui karakter mereka. Itu yang paling penting. Apa saja karakternya? Contohnya adalah nilai bertuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti mereka harus berakhlak mulia. Berakhlak mulia terhadap, bukan hanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga kepada sesama, terhadap lingkungan, terhadap guru. Jadi itulah diatur ke sana. Mereka juga harus sopan santun terhadap guru. Mereka harus saling menghargai terhadap
teman sendiri. Itu makna daripada nilai luhur Pancasila yang juga dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara itu kan merupakan proklamator atau bapak pendidikan dari Indonesia ya, bapak pendidikan di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa guru ini, pendidik ini merupakan ibaratnya sebagai petani, Bapak Ibu. Kita ini petani sebenarnya, tetapi petani kehidupan, di mana padinya itu adalah peserta didik kita. Tumbuh kembangnya mereka tergantung daripada si petani. Kalau petaninya rajin memupuknya, menyiram airnya, pasti padi itu insya Allah bakalan berkembang, kan seperti itu. Bagaimana cara memupuknya? Itulah kita tanamkan nilai-nilai karakter kepada mereka. Jadi guru itu merupakan petani kehidupan, sedangkan siswa itu adalah padinya. Jadi guru itu memang harus dituntut. Jadi kalau kita berbicara masalah budaya positif, itu ada banyak Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu bukan hanya praktik baik saja. Jadi kita harus memahami karakter daripada peserta didik. Kita sebagai guru biasanya mendapati siswa yang yang terlambat misalkan. Terlambat itu kan mengingkarkan aturan ya, maksudnya menggagalkan aturan, mengingkarkan aturan. Dia tidak mentaati aturan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah menghukumnya? Kan seperti itu. Jadi di sini saya akan memperkenalkan, kita harus paham. Kita di sini sebagai guru letak kita di mana? Sebagai penghukumkah, sebagai manajerkah, atau sebagai temankah? Itu penting, kita harus tahu. Kalau guru sebagai teman, apa dampaknya kepada siswa? Kalau guru hanya tahunya menghukum saja, apa dampaknya kepada siswa? Dan kalau guru sebagai manajer, apa dampaknya kepada siswa? Itu harus tahu. Nah, jadi pertama sekali yang harus saya sampaikan di sini adalah nih, sebelumnya saya ada pertanyaan pemantik. Jadi ini ada sebuah pertanyaan, saya minta nanti Bapak Ibu jawab. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Contoh, misalkan ada siswa kita yang terlambat nih, kita suruh sapu halaman, kan seperti itu, ya kan? Apakah itu merupakan hal positif yang baik dilakukan? Itu pertanyaan. Kemudian, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau jawab? Saya kasih coba ke Ibu Tati lah. Sudah Tati. Coba jawab. Terserah mau berapa aja. Kalau semua pujian juga lebih baik. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya akan menjawab atau mengungkapkan pendapat saya. Untuk pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju. Kemudian pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini saya juga setuju. Pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju. Jadi ketiga-tiganya setuju ya? Setuju. Ini tepuk tangan lah. Ada lagi Pak Jamil, boleh menjadi UBK sama alasan juga ya Pak Jamil ya? Saya di depan apa belakang? Gak apa-apa sih, juga gak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Wanda. Di sini saya melihat dari pertanyaan pemantik ini sangat termotivasi ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini kan hukuman apa yang diberikan kan belum jelas itu. Apakah hukuman yang seperti di poin kedua? Jadi kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya tidak setuju. Nah, karena zaman kita itu nggak zaman macam dulu. Dulu dihukum takut akan berubah. Kalau sekarang tidak. Hukuman apa yang diberikan belum jelas. Nah, kemudian yang kedua nih, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini saya setuju. Karena mungkin dengan memberikan hukuman kayak membaca akan meningkatkan daya bacaan mereka ataupun membiasakan mereka untuk membaca dan membersihkan halaman sekolah itu memang
salah satu bentuk disiplin yang sangat ringan yang bisa kita berikan kepada anak supaya besok ke besok itu dia tidak akan mau terlambat lagi dan akan malu kalau dia ke sekolah tujuannya cuma membersihkan halaman sekolah. Tujuan mereka sekolah itu apa? Belajar, bukan membersihkan halaman. Nah, jadi kalau dengan hukuman membersihkan halaman sekolah, saya setuju. Karena besok pasti dia tidak akan berani lagi, karena dia akan merasa malu. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, saya juga setuju. Jadi bukan karena anak terlambat aja kita kasih hukuman, yang juga disiplinnya bagus juga bisa kita kasih reward, ya kita kasih penghargaan. Jadi supaya dia juga bisa memberikan contoh pada kawan-kawannya. Hari ini aku dapat penghargaan karena aku disiplin. Oh, yang lain juga seperti itu akan mengikut. Nah, jadi kalau kita kasih hukuman disiplin pada anak, itu harus jelas disiplin apa. Jadi nanti kan itu kan akan dilihat sama kawan-kawan yang lain, kan menjadi trauma juga dalam diri dia. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jam untuk tangan. Bapak Ibu, sebelum saya mengulas jawabannya, nanti juga saya bakalan ngasih materinya. Saya sama sepemahaman dengan Bapak Ibu sebelumnya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya jawab iya. Bahkan ketika di Lokakarya, saya kayak menentang banget, iya memang harus dihukum kalau dia salah. Kemudian yang kedua, saya juga setuju pada saat itu. Dan ketiga, saya juga setuju. Tetapi setelah saya mendapatkan ilmunya, ketiga-tiganya itu salah. Jadi saya bukan artinya untuk menyalahkan Bapak Ibu, enggak, kita sama di sini. Inilah maksudnya untuk mengadakan seminar ini. Jadi kalau anak kita punya peraturan di sekolah, artinya tidak boleh datang terlambat. Sekolah kita masuk 7.15, 7.15 tutup pagar, terlambat kita hukumkan seperti itu. Apakah boleh dilakukan oleh sebuah instansi? Boleh saja sebenarnya. Tetapi dampaknya apa? Dampaknya ke anak. Ketika anak terlambat, saya juga pernah tuh, kita semua pernah lah. Ada terlambat, langsung naik lantai. Kok terlambatnya? Sapu. Itu kan hal yang positif ya. Langsung menyapu halaman. Itu hal positif. Tetapi ternyata dampaknya itu yang dirasakan dengan anak itu nggak sama. Kita seharusnya mendengarkan dulu ceritanya. Walaupun ceritanya itu mereka berbohong, tetapi ada trik untuk kita mendengarkan cerita itu, dan trik itu bakal berkesinambungan. Itulah nanti kita pelajari sini namanya segitiga restitusi. Sehingga anak itu nggak bisa bohong. Kemudian terakhir, apakah memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak? Tidak, ternyata. Sama kayak pemberian perantingan. Makanya sebenarnya sekarang perantingan dihapus oleh dinas pendidikan. Salah satunya seperti itu. Motivasi diberikan berupa kayak sama kayak perlombaan ini. Kita ajak guru berprestasi. Tahun ini saya ikut lomba guru berprestasi dan saya menang misalkan. Di tahun itu saja saya benar-benar mengajar sebagai guru berprestasi. Kalau selanjutnya enggak. Kenapa? Karena tidak ada penghargaan. Dampaknya kan di situ. Artinya kita diberikan penghargaan, ya rajinnya pada saat untuk mendapatkan penghargaan aja, tidak ada keluar dalam diri kita. Kenapa kita harus seperti itu? Itulah dia. Jadi di sini kita harus membudayakan diri kita menjadi positif. Itulah dia. Bagaimana caranya? Sebelumnya di sini saya ada sedikit games, mungkin ada juga yang nggak pernah. Nih, coba. Kayaknya di sini udah pernah ya. Bunda Paica boleh di sini, Bunda Paica, biar pasang-pasangan dengan Bunda Dini. Boleh hadap-hadapan, pas ya, hadap-hadapan. Jadi di sini kita main games, tapi games ini kita melihat ngalah. Nggak ada benar, nggak ada salah sebenarnya. Nanti larinya ke materi kita. Ada A dan B, berarti Anda dan teman Anda anggap nanti Pak Ari A, Pak Budinya B. Sobeklah secari kertas kecil. Nah, nanti kita bagi, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kamu. Jadi tulis saja di situ sesuatu yang sangat berharga. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Dimasukkan ke dalam genggam. Kemudian
teman Anda yang B mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka. Jadi misalkan Pak Ari tadi yang gini, sekuat tenaga daripada Pak Budi untuk membukanya. Artinya sekuat tenaga buka gitu ya. Nanti begaduh pula. Maknanya di sini Pak Budi punya trik, terserah mau dia ngerayu Pak Budi, merayu Pak Marwan untuk membuka, membujuk, atau dengan cara memukulnya, terserah. Pokoknya sampai terbuka. Tapi nggak harus terbuka. Kalau memang seandainya nanti Pak Ari nggak membukanya, sah-sah saja, karena itu milik dia. Paham sampai sini? Paham? Oke, coba tes di Pak Ari. Aja lah dalami, misalkan ada apa yang sangat berharga untuk kamu. Kasih ke Pak ini, coba hadap-hadapan. Nah, jadi yang sebelah sini tim A ya, sebelah sini tim A, sebelah sini tim B. Kira-kira ada nggak tim A yang mau membuka genggaman itu? Dan bagaimana cara tim B untuk membuka genggaman tangan itu? Oke, boleh dimulai? Terserah apa aja. Kayak mana caranya? Mau ngerayu, Kak, bukalah Kak, tolong. Terserah, mau cakar-cakaran juga nggak apa-apa gitu. Coba yang tim A kepalkan tangan. Kita mau lihat apa yang terjadi. Paradigma apa yang keluar? Cepatlah, terserah. Hah? Ini tim A, ini tim B, terserah. Iya, tim B yang merayu, entah memaki, entah mau memukul, pokoknya sampai berusaha sampai itu terbuka. Ada nggak yang terbuka dan ada nggak yang nggak terbuka? Pokoknya itu anggap sangat berharga. Genggaman itu isinya. Pak, saya kan biasa dirayu, saya biasa ngerayu, gimana? Nggak mungkin Pak ini ngerayu ya. Oke, cobalah biar di video nih, terserah ngapain aja. Sentuh kenapa nih ya kan? Ini ceritanya boleh nggak buka nih? Ini kan berbagai-bagainya Pak Ari. Kalau dibuka nih, kira-kira ada penting sangat untuk Pak Budi ini aku tahu. Nah, jadi Pak Ari ini kan kita sama Pak Ari ya. Boleh nggak kami? Kami nggak bayang orang kami boleh nggak? Tapi cuma lainnya karena sebenarnya masih minat. Ini pun dari sekarang nggak minta karena ada ini ada disuruh ini. Berkasih. Tapi karena Pak Budi baik hati ya selama ini baik, sering sedekah. Saya sekarang enggak benar saya untuk mari. Jadi saya adalah kerelaan saya. Ayo kita bentar, bilang Pak. Ya kita buka sama-sama Pak Budi. Ini Pak Dengan Pak Andi. Terbuka. Oh terbuka. Rayulah Kak Ica. Ini buka nanti kakak kasih jodoh. Ini buka. Mau nomor handphone siapa sih biar dia nomor handphone siapa ya? Apa? Apa itu jaminannya? Masa mau ada ya? Kalau jatuh Mari. Mak. Mau dia. Biar kita sama-sama kita bertanda kali nih. Jaminannya apa? Biar orang mulai ngejar. Biar sama-sama kita jaga kan. Betul. Kan kita kan kawan kan. Udah. Wajah kita jaga. Ya betul lah. Tapi Udah, tapi rayukan bukan. Tahu lisannya tapi nggak dikasihnya. Dah. Wanda. Udah? Wanda ada tangan kanan. Soalnya tangan kanan ini perlu tangan kanan Wanda. Oh gitu. Coba terbuka enggak? Enggak. Ini terbuka. Terbuka. Oke. Kalau sudah, sekarang saya mau lihat umpan baliknya. Jadi ada nggak yang tangan kanannya dari tim A ini terbuka? Pak Ari. Oke. Yang tertutup? Oke. Sebelumnya saya coba minta sampai terbuka dulu lah. Kenapa bisa dibuka? Coba Ari. Oke. Kenapa bisa terbuka? Sebenarnya
tidak mau juga terbuka sebenarnya. Cuma karena rayuan Pak Budi tadi ya luar biasa. Saya tidak minta juga dirayu, tadi Pak Budi bilang Pak Ari ganteng kali hari ini, wangi sekali gitu. Jadi terbuka lah jadi. Nah, jadi penyebabnya itulah tadi ya, karena pujian-pujian dari Pak Budi tadi lah maka terbuka jadi yang disimpan tadi. Mungkin itu saja Pak Wanda. Terima kasih. Baik, yang tertutup Tidak bisa menggoyahkan. Kenapa masih bisa tertutup? Karena kan itu privacy kan. Nah, yang namanya privacy itu kan nggak boleh terbuka sampai orang tahu, kayak manapun dirayu itu tetap harus tertutup. Nah, kalau terbuka nanti bocor. Oke. Baik, kita refleksi diri ya. Jadi sebenarnya apa yang Bapak Ibu lakukan tadi itulah yang dialami oleh siswa. Anggap siswa itu adalah gumpalan yang tertutup. Kita sebagai guru merayunya untuk membukanya. Jadi kalau ada siswa yang terlalu sulit karena dia menganggap diri dia itu sangat berharga, kan gitu. Bagaimana cara kita menyelami hidup dia untuk merayu agar membuka dirinya untuk kita, kan gitu. Setelah diri mereka sudah terbuka dengan kita, otomatis seluruh pembelajaran yang akan kita salurkan ke dia pasti gampang. Tetapi tidak semudah itu membuka gumpalan hati mereka. Nah, dari jawaban Pak Ari, saya dibuka Pak, terbuka. Kenapa? Karena dirayu oleh Pak Budi. Seperti itu juga. Jadi sebagai guru, bagaimana caranya kita untuk membuka hati anak-anak? Kalau kasus tadi Bunda Dini, dia nggak mau tertutup karena nggak mau terbuka. Siswa kita tuh banyak tuh, mau kita kayak manapun dia tetap tertutup, nggak bakal membuka diri dia kepada kita. Kalau seperti itu kejadiannya nggak balance. Jadi bagaimana cara untuk kita membuka hati siswa ini kepada kita agar nanti proses pembelajarannya itu berjalan dengan lancar? Ada cara-caranya. Jadi salah satu caranya itu adalah dengan ada namanya segitiga restitusi. Jadi saya kenalkan, jadi salah satunya tadi kan posisi kontrol, berarti guru memiliki posisi kontrol atau tim A tadi memiliki posisi kontrol, membuka atau tutup, kan gitu. Dengan cara diilusikan oleh tim B, kan ya gitu. Berarti siswa memiliki posisi kontrol untuk menutup atau membuka dirinya terhadap guru. Guru mempunyai ilusi agar anak ini membuka atau tertutup. Maunya kita kan terbuka. Bagaimana cara membukanya itu? Nih, salah satu caranya adalah dengan cara segitiga restitusi. Nih, apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti saya kasih contoh video saya yang sudah saya terapkan ke anak-anak, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya seperti inilah segitiga restitusi ini. Kalau misalkan ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, guru itu ngapain? Contohnya kayak anak-anak terlambat. Kita ngapain? Kalau tahunya saya selama ini saya hukum aja. Anak-anak telat masuk apel, habis di apel mereka ribut, ngapain? Ya saya hukum aja. Kan seperti itu, ternyata itu salah. Itu menjadi sebuah membekas di hati anak-anak, mereka benci sama kita, dendam sama kita. Bagaimana mengantisipasi itu tadi supaya anak-anak itu bisa membuka dirinya agar mereka tidak benci? Dengan cara melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan. Pertama namanya menstabilkan identitas. Saya tampilkan aja ya video saya. Ini saya ada 2 kasus yang sudah saya buat. Pertama kasus anak-anak terlambat. Kemudian bagaimana cara saya melakukannya. Pendekatan yang kedua, kalau anak ada makan di dalam kelas, kita lihat. Ini ada kasus anak yang makan di dalam kelas. Iya, Bapak Ibu benar. Ini merupakan hanya
apa ya, kayak drama yang saya buat, tetapi seperti inilah segitiga restitusi. Ada anak-anak yang makan dalam kelas, apa yang harus kita lakukan? Ketika sedang lapar, makan saja 2 jalan. Lapar, ya udah tidak apa-apa, cuma ikut sama bapak dulu ya ke kantor ya. Ya tidak apa-apa. Kanita, kenapa tadi makan dalam kelas, nak? Saya lapar, Pak. Saya belum sarapan. Tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan lapar kan nggak konsen nih belajarnya. Sama seperti kawan-kawan yang lain, kalau melakukan hal yang sama, kalau mereka lapar mungkin akan melakukan hal yang sama, dan itu wajar. Iya, Pak. Maafkan saya. Coba cerita sama Bapak Kanita, kenapa tidak sarapan dari rumah? Tadi saya buru-buru, Pak, karena hari ini saya kena jadwal piket. Memang nggak bisa sarapan sebentar aja dahulu di rumah. Sebenarnya saya buru-buru agar bisa mengerjakan tugas matematika yang terlupa. Saya kerjakan, Pak. Memang kapan tugas yang diberikan sama gurunya? Kok sampai sekarang belum selesai? 2 minggu yang lalu, Pak. Loh, 2 minggu kan rentang waktu yang panjang ya. Kenapa belum selesai? Saya menunggunya, Pak, karena berpikir waktunya lama. Akhirnya terlewatkan sampai hari ini. Baik, Kanita. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Iya, Pak. Ingat. Apa coba? Saling menghargai dan disiplin, Pak. Iya. Jadi, apa yang kamu lakukan tadi di kelas sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak, Pak. Kenapa? Karena saya tidak menghargai guru di kelas dengan makan saat jam pelajaran. Baik, kalau gitu apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Saya tidak akan lagi menunda waktu dalam mengerjakan tugas sehingga tidak berdampak pada aktivitas saya yang lain dan sarapan sebelum berangkat sekolah. Senang Bapak dengarnya. Kalau gitu, kapan kamu akan memulainya, Kanita? Mulai hari ini, Pak. Baik, pantau ya perkembangan kamu. Dan sekarang boleh kembali ke kelas dan belajar seperti semula. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Tadi di yang pertama saya melakukan namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Pertama, ada namanya menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Saya rasa pasti Bapak Ibu terpikir seperti ini. Pak, itu drama. Itu drama. Ya, lurus-lurus saja. Alhamdulillah saya sudah pernah melakukannya. Kapan ya Pak? Sampai kemarin baru-baru aja. Berapa hari yang lalu masalah piket. Jadi saya seperti ini sebelumnya ya. Nah, di kelas saya 11 2, kalau misalkan ada kejadian anak piket, tidak piket, itu langsung saya hukum. Saya hukumnya adalah kalau kamu nggak piket hari ini, minggu ini, minggu selanjutnya selama 3 minggu berturut-turut dia yang piket, yang tidak piket minggu ini. Jadi yang lain terbebas. Itu kan langsung menghukum ya. Cuman apa yang terjadi dampaknya di belakang hari kalau kita dari jawaban di awal tadi, hukuman membuat anak tadi mendisiplinkan anak, ternyata tidak, Bapak Ibu. Contohnya seperti yang saya buat itu dalam kelas, makanya saya terasa kali. Kamu nggak pikir hari ini, artinya kamu tidak disiplin. 3 minggu ke depan untuk menanggulangi tanggung jawab kamu yang hari ini, kamu piket, yang lain nggak usah piket. Apa yang terjadi? Membekas di hati yang lain. Bukan mereka ke depannya piket karena mereka mau bertanggung jawab, enggak, tapi karena takut pertama. Yang kedua terjadi dalam kelas adalah saling ejek mengejek. Itulah kau nggak piket, makanya kau dihukum gini gitu. Timbul masalah baru seperti itu, baik. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang paling tepat adalah melakukan segitiga restitusi. Contohnya seperti tadi, kalau ada anak-anak makan dalam kelas, saya kali mau anak makan, mau anak tidur, itu sering terjadi sama kita. Apa yang dilakukan? Kalau yang pernah dilakukan adalah tidur, difoto, kirim ke grup, panggil orang tua. Salah. Yang benar adalah ketika anak-anak melakukan kesalahan,
yang kita buat pertama sekali adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Meyakinkan pada mereka bahwa setiap manusia ini merupakan manusia yang bisa khilaf, enggak hanya siswa, guru juga. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, katakan enggak apa-apa. Tapi kayaknya enggak mungkin selama ini kita seperti itu. Kenapa kau tidur? Ngantuk Pak, itulah kau tidur aja. Masih seperti itu salah. Pertama kali kita buat adalah ya udah enggak apa-apa. Yuk ikut sama Bapak. Yuk cerita sama Bapak. Seperti itu mereka anak-anak yang tadi itu jadi luluh. Dibilangnya enggak apa-apa, tapi enggak apa-apa di awal ini, enggak apa-apa di awal, nanti baru kita tindak selanjutnya. Bilang aja dulu, setiap tadi saya bilang di video saya, kenapa kamu makan? Lapar Pak. Kan katanya gitu, saya bilang enggak apa-apa. Kalau misalkan kawan-kawan yang lain lapar, pasti juga melakukan hal yang sama. Kan seperti itu. Jadi dia meyakini diri dia bahwa kalau yang lain lapar, enggak cuma dia yang melakukan, orang lain juga bisa seperti itu. Nah seperti itu, artinya kita enggak langsung ngejudge dia. Kalau langsung ngejudge, dia langsung cium mentalnya, langsung gak suka ke kita. Kan itu yang kita, itulah dia cara membuka gempalan itu tadi, pelan-pelan. Selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, ngapain? Memvalidasi tindakan yang salah. Apa tindakan yang salah tadi? Makan dalam kelas. Kita validasi, setelah kita bilang gak apa-apa, artinya validasi kan membenarkan, dia membenarkan kalau dia itu salah. Kan gitu. Kita tanya tadi saya tanya, kenapa makan dalam kelas? Saya bilang, karena tadi alasannya apa tadi saya lupa. Alasannya datang terlambat karena dia mau piket. Kan akhirnya kan dia cerita. Awalnya nggak cerita jadi cerita karena kita bilang nggak apa-apa tuh tadi. Terbukalah gempalan dia pelan-pelan. Oh nggak apa-apa. Ceritalah dia karena saya tadi Pak masih mau piket dia cerita terus. Apakah baru nanti di akhirnya apakah itu benar? Kan dia bilang enggak. Iya Pak saya salah. Kan itu kata dia. Nah, itu ada validasi identitas. Artinya dia tahu bahwa dia itu salah. Itu penting tuh Bapak Ibu. Jadi kita selama ini, makanya saya bilang waktu kemarin datang guru saya yang dari pendidikan guru penggerak, saya bilang guru BK itu bukan hanya guru BK, bukan hanya Pak Jamil guru BK. Setiap guru merupakan guru BK, asalkan bisa menerapkan segitiga restitusi. Setelah kita menstabilkan identitas, menanyakan, bilang nggak apa-apa, kemudian yang kedua kali ngapain? Membenarkan bahwa dia itu memang salah. Ketiga kalinya ngapain? Menanyakan keyakinan kelas. Nah ini bakalan saya tuntas nanti. Apa itu keyakinan kelas? Itu dia. Jadi dasarnya itu kita harus pahami dulu ke anak itu keyakinan kelas. Alhamdulillah saya di kelas saya 11B2 sebelum saya masuk pendidikan guru penggerak memang sudah buat keyakinan kelas sebelumnya. Karena saya belajar di PMM. Boleh Bapak Ibu lihat di di dinding tuh keyakinan kelas 11B2. Saya nggak ngerti awalnya itu, ternyata setelah belajar ini ternyata ke situ dan bermanfaat banget. Makanya saya langsung bisa menerapkan segitiga restitusi karena saya udah buat sebelumnya. Nah, nanti saya jelaskan masalah keyakinan kelas itu tadi. Ini ada contoh soal yang kedua, kasus kedua. Berarti segitiga restitusi pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ini ada kasus kedua, siswa melanggar peraturan dengan datang terlambat ke sekolah. Apa yang saya lakukan? Waalaikumsalam. Kenapa kau datang jam segini? Iqbal jam 7.45 loh. Tumben atau Pak sekarang datangnya terlambat? Saya bangun kesiangan Pak. Bangun kesiangan, oke tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Teman-teman kamu juga melakukan hal yang sama. Saya takut dihukum. Takut dihukum? Sebenarnya kenapa? Kenapa bangun kesiangan? Saya ada sholat subuh. Alhamdulillah ya Pak. Saya tidur terlalu malam. Kemudian saya tidur malam jam. Oke coba kita dulu ya. Kalau makan nih tidurnya ngapain aja? Kayak di malam lagi santai Pak sama saya. Oh, tindakan kamu sudah bagus meskipun telat kamu, tapi bersiap-siap dan sempat melaksanakan sholat subuh. Saya sudah buru-buru kan jadi sudah semaksimal mungkin lah, tapi tetap telat. Iqbal masih ingat lah keyakinan kelas kita? Ya masih Pak. Apa itu? Disiplin terhadap waktu Pak. Baik. Kalau gitu tindakan kamu hari ini bagaimana?
saya telah melakukan kegiatan kelas tidak disiplin terhadap waktu. Menurut kamu disiplin terhadap waktu itu penting atau tidak? Saya sangat penting, Pak. Kalau penting, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu hari ini? Saya tidak akan tidur terlalu malam lagi, Pak, dan saya akan memasang alarm, Pak, biar tidak terlalu kesiangan. Kapan kamu akan memulai rencana itu? Insya Allah hari ini juga, Pak. Baik, Iqbal, Bapak sudah paham. Jadi harapannya nanti perkembangannya Bapak pantau ya, supaya bisa tidak terlambat lagi dan pasang alarm agar tidak terulang lagi bangun terlambat. Oke, sekarang boleh masuk ke dalam kelas, ikuti pelajarannya. Silakan. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Artinya pertama sekali saya tadi adalah menstabilkan identitas. Artinya setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Gak apa-apa, bilang aja, oh gak apa-apa itu. Kemudian setelah bilang gak apa-apa, jangan langsung membenarkan tindakan dia dengan cara memvalidasi tindakan yang salah. Yaitu dia harus memahami bahwa dia itu salah. Tadi kan itu dia bilang. Tapi dengan cara kita lah, kayak mana cara kita menyampaikan kata-kata itu sehingga dia bilang, iya Pak, saya salah, saya bangun kesiangan, bla bla bla. Kita harus tahu tuh. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Tadi salah satu keyakinan kelasnya adalah disiplin. Kan gitu, berarti keyakinan kelasnya adalah disiplin. Berarti kalau terlambat itu melanggar keyakinan kelas, kan seperti itu. Apa dampaknya? Kan seperti itu ditanya di situ. Jadi kita tanya lagi sama mereka, apa yang harus kamu lakukan? Nah, kan seperti itu. Dia terlambat kenapa? Jangan langsung ya udah sekarang sapu halaman ya. Selanjutnya nanti besok awas kalau kamu terlambat lagi. Ternyata kata-kata itu salah, Bapak Ibu. Kita harus tanya kenapa terlambat? Bangun kesiangan dia. Kenapa? Karena main game online. Kan seperti itu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Nah, kalau kamu supaya tidak terlambat lagi kan seperti itu. Dengan cara dibilang dia yang nggak main lagi. Terus agar nggak bangun terlambat kita kasih solusi apa lagi? Buat alarm, kan gitu. Itu dia. Jadi kalau bisa terlambat lagi kita tanya ada buat alarm. Ada main game online lagi apa enggak? Nah itu perkembangan itu yang kita tanya. Bukan lagi kenapa datang terlambat, enggak. Nanti anak-anak itu bakal merasa, saya udah terasa beberapa kali melakukan segitiga itu memang luar biasa. Kalau betul-betul kita terapkan sebenarnya. Kalau benar-benar kita terapkan, tapi kalau enggak ya sama aja gitu. Ilmunya luar biasa Bapak Ibu. Mungkin cara penyampaian saya aja yang kurang bagus seperti itu. Cuman di sini kan di akhir tadi kan memvalidasi, menstabilkan identitas, kemudian validasi. Ada namanya menanyakan keyakinan kelas. Pertama sekali makanya kita harus membuat keyakinan kelas itu. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan? Peraturan sekolah, peraturan kelas, sama apa enggak? Apa itu peraturan? Pak Budi apa itu peraturan Pak Budi? Tahu enggak peraturan itu apa? Kalau menurut saya peraturan itu sesuatu yang harus dikerjakan dan tak boleh dilanggar agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan kebaikan yang ada di suatu tempat. Iya. Tepat sekali, nggak salah. Peraturan adalah yang dibuat dan nggak boleh dilanggar, betul. Tetapi peraturan itu siapa yang buat? Satu arah, Bapak Ibu. Jadi ini punya sini ada sekolah nih, kan gitu. Sekolah membuat aturan harus Senin Selasa pakai baju putih abu-abu. Wajib hukumnya. Kalau anak-anak nggak buat itu melanggar aturan, kan seperti itu. Apakah boleh dilanggar? Nggak boleh. Itu namanya peraturan. Tetapi sebagai guru kita harus punya aturan sendiri dalam kelas. Itulah dia, setiap guru itu punya aturan sendiri, apalagi wali kelas. Dengan cara kita nggak buat peraturan, kita membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Beda ya Bapak Ibu antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu saya sebagai guru matematika bilang di kelas, di jam saya nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini, itu peraturan namanya. Sedangkan keyakinan adalah hal yang kita sepakati bersama. Kemudian timbul nanti kita tes ya simulasi buat peraturan, buat keyakinan kelas agar kita sama-sama tahu. Oh ini keyakinan, oh ini peraturan. Yang harus diingat adalah peraturan itu adalah hanya dibuat oleh satu arah, keyakinan dua arah.
Nih, saya tadi barusan buat sebenarnya tadi di kelasnya Pak Ari, contoh membuat keyakinan kelas. Nih, ada videonya. Tapi belum sempat saya edit. Apa adanya aja Bapak Ibu ya. Nih, jadi saya tadi buat peraturan kelas. Ini peraturan kelas anak-anak yang buat, bukan saya yang buat Bapak Ibu. Tetapi saya yang datang ke kelas, saya bilang selama proses pembelajaran dalam kelas ini kan kita harus ngapain seperti itu. Karena kita nggak boleh itu masuk macam nggak punya aturan, kan harus punya aturan. Tapi aturan itu keluar dari mulut anak-anak dengan cara kalau mereka angkat tangan bakalan mungkin mereka segan untuk mengatakannya. Jadi saya kasih sticky note, suruh buat di sticky note apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Kemudian dari 36 siswa ada banyak nih Bapak Ibu, kan ada banyak, tetapi kan banyak yang sama ya, banyak yang sama. Setelah saya analisis, sama-sama analisis peraturan kelasnya keluar ada 13 item dari 36 siswa. Berarti kan ada yang sama-sama tuh. Contohnya pertama, piket terlambat kena denda 2000. Itu bukan saya yang buat, anak-anak yang buat. Jadi kalau misalkan nanti terlambat, mereka gak marah sama saya. Mereka langsung tahu, oh ya kami yang buat. Itu dia. Paham ya Bapak Ibu ya? Dan kita harus memvalidasi ini. Kan keluar nih, ini peraturan kelas yang kita buat sama-sama. Kita buat nomor 1 cocok apa tidak? Cocok Pak. Oke. Kalau mereka bilang enggak, coba. Inilah keluar peraturan dari mereka, ada 13 item. Tidak mengejek sesama teman, memakai pakaian sesuai atribut. Kelas itu buat. Mereka sendiri buat, saya sama sekali tidak buat. Mereka yang buat, itulah keluar peraturan. Masih satu arah tapi dari mereka saja, dari saya kan belum. Dari sayanya, dan saya buat dari 36 item, dari 36 siswa, keluar 13 ini, inilah kita validasi bersama, cocok nggak? Ternyata cocok semua. Nggak boleh pakai sepatu dalam kelas, bla bla, panjang lah. Terakhir kita buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Itulah dia. Keyakinan kelasnya berpatokan terhadap peraturan, tetapi keyakinan kelas tidak boleh menggunakan bahasa yang negatif. Contoh, di sini ada kata negatif nggak? Ada Bapak Ibu. Contohnya ini, tidak mengejek sesama teman. Ada kata tidak. Iya kan? Nggak boleh. Keyakinan kelas itu karena kita mengajarkan sama anak-anak supaya berbudayalah nak, berkatalah nak, supaya sopan satu hal-hal yang positif selalu keluar dalam diri dia. Dengan cara peraturan pun tidak boleh dikeluarkan dengan kalimat yang negatif. Itu salah satu pelan-pelan kita ubah anak-anak. Jadi keluar bahasanya apa? Dari 36 siswa keluar 13 peraturan, hanya 4 keyakinan kelasnya. Coba. Tapi 4 ini mewakili 36 tadi. Yang pertama adalah disiplin. Kenapa disiplin? Kita lihat. Piket terlambat kena denda. Artinya itu disiplin Bapak Ibu. Disiplin terhadap waktu. Habis itu lagi memakai pakaian sesuai atribut. Disiplin terhadap aturan sekolah. Gak perlu lagi teman. Tapi orang sudah tahu disiplin ini apa. Lihat peraturan kita apa. Itu dia. Jadi yang harus Bapak Ibu tempel di kelas itu tak perlu lagi buat kayak gini panjang, langsung ini aja disiplin. Ada tahu disiplin waktu apa kalau terlambat denda 2000 kan tak perlu dibuat lagi, udah kesepakatan bersama. Kemudian harus menggunakan atribut, buka sepatu kan kayak gitu. Kemudian di sini ada bahasanya tidak mengejek sesama teman. Apa itu? Saling menghargai, selesai. Gak boleh lagi, bukan gak boleh. Artinya kalau bisa kita hindari buat peraturan tidak boleh mengejek, itu kan bahasanya negatif. Langsung kita positifkan, saling menghargai. Kemudian lanjut, kayak juga di sini ada tidak recok di kelas, itu kan kata-katanya kayak mana gitu kan? Kita masukkan keyakinan kelas adalah ya saling menghargai, cukup berarti sama.
Jadi 13 ini keluar hanya 4 item aja. Terakhir di sini ada siswa harus bekerja sama saat berdiskusi. Itu artinya kolaborasi. Artinya mereka saling menghargai, mereka harus disiplin, mereka harus saling bersama-sama. Kan itu dia. Itulah nilai-nilai Pancasila itu masuk di sini Bapak Ibu. Semuanya. Itulah kita ketika buat keyakinan kelas itu harus memahami nilai luhur Pancasila dan jelaskan ke anak-anak. Kalau enggak bakalan keluar seperti ini. Tadi alhamdulillah sebentar aja buatnya selesai. Dan anak-anak paham. Pahami sampai sini Bapak Ibu. Keluar dia. Keluarlah tadi ke segitiga restitusi yang saya jelaskan. Kan gitu kan, segitiga restitusi tadi menanyakan keyakinan kelas terakhir. Pertama memvalidasi, menstabilkan identitas. Apa anak terlambat? Enggak cuma kamu kok terlambat, kan gitu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa terlambat? Kan itu. Ya Pak, saya terlambat karena saya menjadi online bla panjang. Udah tahu dia terlambat karena seperti itu, ditanya keyakinan kelas kita apa? Disiplin Pak. Jadi kamu melanggar keyakinan kelas enggak? Iya Pak. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Disiplin terhadap waktu. Selesai. Selanjutnya enggak harus kita hukum, kita tanya. Jadi selanjutnya kamu harus ngapain supaya tetap disiplin? Nah, itulah tadi. Saya tidak akan lagi main game online, tidak akan lagi bla 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 panjang lah, tidak akan lagi akan membuat alarm ke sana Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Jadi seperti itulah seharusnya kita sebagai guru. Supaya membuka kekebalan tangan itu seperti Pak Ari tadi lah di awal tadi. Dirayu sama Pak, oh enggak ya, pengakuan Pak Ari dirayu tadi. Oh iya, oh gitu. Dalam bahasanya kan Pak Budi merayu Pak Ari. Pak Ari dulu sehingga membuka kekebalan tangan itu. Tapi kalau misalkan Pak Budi buka kok maki-maki sambil dibuka, pasti gak bakalan dibuka oleh Pak Ari. Kan seperti itu juga kita menanamkan terhadap anak-anak. Disiplin nak, kalau kamu dihukum gini-gini, kalau kita paksa-paksa gak bakalan disiplin anak-anak. Caranya bagaimana? Itulah pelan-pelan membuka kekebalan tangan itu. Paham ya Bapak Ibu sampai di sini? Kalau gitu kita mempraktekkan aja keyakinan kelas kita. Oke, saya sudah ada ini. Kita bakalan buat seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti bakalan tahu apa yang harus dilakukan di dalam kelas, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu saya bagikan sticky note apa? Sticky note. Silakan Bapak Ibu tulis sama kita tadi. Bagaimana caranya supaya keluarkanlah peraturan menurut Bapak Ibu yang cocok dalam kelas. Misalkan kayak nggak harus banyak, 1 atau 2 aja. Misalkan yang buka sepatu, kumpul tugas atau disiplin terhadap apa nggak boleh telat. Ditulis saja peraturan apa yang harus dilakukan dalam kelas atau di sekolah lah. Laki misalkan nggak boleh pakai pakaian buat namanya. Sekarang kita gurunya boleh buat tidak boleh meminjam 3 hari. Nggak boleh terlambat. Jadi dia nggak boleh terlambat. Yang tidak boleh terlambat. Nggak boleh terlambat. Ini enggak kita sebagai guru atau sebagai siswa? Anggap aja Bapak Ibu siswa, saya gurunya di kelas. Jadi di kelas itu ngapain, nggak boleh apa. Thank you. Buat namanya ya Bapak Ibu di situ. Lama nih.
Kalau sudah nanti ditempel di sini aja. Pegang di depan. Sini Pak, lihat tempel sini Pak. Tempel sini Pak. Di bawah kursi ini. Baik Bapak Ibu, yang Bapak Ibu buat itu tadi kan mengandaikan Bapak Ibu adalah seorang siswa. Seperti itulah. Jadi apa yang harus dilakukan siswa agar berjalan, agar kita sama-sama nyaman lah, seperti itu kan keluar peraturan. Peraturan itu keluar dari siswa, dari Bapak Ibu tadi sebagai siswa. Ditempellah di depan, itulah bakal menjadi sama-sama ini apa namanya, kesepakatan bersama kita. Tetapi itu mesti peraturan ya, bukan keyakinan kelas. Jadi saya minta kepada Bunda Dini bentar, saya bacakan yang di sini. Bunda Dini tulis di peraturan kelas ya. Peraturan kelas bersama buat nomor 1 sampai sini bersama 1. Oke, seperti ini Bapak Ibu buatnya di dalam kelas. Jadi saya bacakan pertama sekali di sini ada menghargai diri sendiri. Oke, buat nomor 1 menghargai diri sendiri. Sama seperti yang saya buat tadi ya, Bapak Ibu dengan anak-anak 36 anak-anak keluar 13, dari 13 muncul 4 keyakinan kelasnya. Yang kedua, tidak boleh membuli sesama teman. Ini Ibu Siti Hajar nomor 2. Tidak boleh membuli. Kemudian nomor 3, dari ini tidak boleh datang terlambat. Datang terlambat. Nomor 4, bekerja sama dalam diskusi. Nomor 5, tidak ribut di kelas. Tidak ribut di kelas. 6, tidak boleh berkata kotor. Kemudian menjaga kebersihan. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Oke, yang terakhir ini oleh Pak Adi, pada saat kegiatan belajar tidak boleh saling menjatuhkan teman dan teman lainnya, membuli, sama ya, udah ada berarti. Nah, dari kita, ya, jadi itu nanti dalam kelas kan bakalan kata-katanya beda, sama maknanya, nggak usah tulis lagi. Nah, dari peraturan kelas, inilah peraturan kelas kita bersama, kita validasi dulu. Kita validasi kira-kira sesuai apa enggak? Nanti kita baca satu-satu, anak-anak nomor 1 sesuai
sesuai Bu. Kalau sesuai lanjut. Jadi ini kita anggap aja sesuai. Terakhir kita buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata negatif pertama. Kemudian tidak boleh menggunakan kata kerja. Harus langsung ke the point. Kayak misalkan buanglah sampah, nggak boleh. Langsung saja buang sampah atau misal apa, jaga kebersihan, langsung kebersihan gitu kok. Paham ya Pak Ibu ya? Oke, buat Bapak Bunda nomor 1 keyakinan kelasnya. Berarti menghargai diri sendiri kan sudah positif ya. Ini nilai kebajikannya kita masukkan ke sana, berarti saling menghargai. Udah cukup sampai di situ. Saling menghargai. Nomor 2, tidak boleh membuli sesama teman. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Kalau kita buat ke kata positif, iya, saling menghargai. Berarti cukup di nomor 1 aja. Kalau usah lagi kita tambah. Berarti poin 1, poin 2 langsung masuk ke poin 1. Selesai ya. Nomor 3, tidak boleh datang terlambat. Yes, disiplin. Berarti disiplin. Baru muncul keyakinan kelas kita. Nomor 3, bekerja sama dalam berdiskusi. Kira-kira apa? Berkolaborasi, langsung berkolaborasi. Kemudian tidak ribut di kelas. Kira-kira apa? Saling menghargai, sama ya. Oke, lanjut. Tidak boleh berkata kotor. Saling menghargai. Kemudian apa nih? Menjaga kebersihan. Kira-kira apa? Iya, menjaga kebersihan. Ya udah, menjaga kebersihan. Kan kata-katanya sudah positif, langsung menjaga kebersihan. Dan juga menjaga kebersihan itu Bapak Ibu, menjaga kebersihan itu Bapak Ibu bisa juga masuk ke saling menghargai terhadap alam. Ya. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Apa kira-kira? Saling menghargai. Oke lah, maka terima kasih sama Bu ini. Dari kita semua tadi Bapak Ibu, peraturan kita tadi, peraturan bersamanya ternyata ada 8. Kan ada peraturan yang sama kan? Maka muncullah peraturannya hanya 8. Keyakinan kelasnya 4. Inilah dia awal mula kita nanti untuk menerapkan segitiga restitusi. Kalau nggak ada ini, kesulitan kita. Sama seperti tadi saya bilang, kenapa makan dalam kelas? Kenapa katanya? Kan saya tanya habis kayak apakah itu menurut kamu? Kan saya tanya tadi menurut kamu, bagaimana keyakinan kelas yang kita sepakati terhadap kamu makan dalam kelas? Apakah sesuai? Tidak sesuai Pak, kata dia. Kenapa? Saya bilang. Dijawabnya karena tidak menghargai. Kan itu dia jawabannya. Langsung tahu dia karena tidak menghargai Pak. Selesai. Jadi selanjutnya kita ngapain? Jangan kasih hukuman dulu Bapak Ibu. Tanyakan dulu apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Nah, iya. Ini mana yang buat ini semua guru atau perwakilan aja? Karena kan kok semua guru yang buat ribet kita kelas, ya kan? Kalau kita banyak. Terima kasih. Jadi keyakinan kelas ini saya juga udah bilang juga sama anak-anak, kewajiban pembuatan keyakinan kelas adalah wali kelas. Itu pertama. Tetapi setiap guru kan punya aturan sendiri Bapak. Kayak saya masuk kelas Pak Ari, saya buat keyakinan kelas sendiri, boleh, kenapa enggak? Kan, tetapi kalau misalkan punya keyakinan kelas bapaknya buat, apakah kita bisa mengganggu? Enggak bisa. Karena itu rumah dia, kita datang. Kalau kita tambah dengan keyakinan kita, boleh. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah itu merepotkan sekali, kalau enggak, ya kayak itu tadi Pak Budi, kita ini petani. Kayak mana cara supaya padi itu bisa tumbuh? Dengan cara memupuknya, ya kita harus sabar. Kalau orang yang memupuk, ya kayak mana hasilnya nanti kan gitu lah. Kan seperti itu. Tuh ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Pak Wanda, yang ingin saya tanyakan di sini adalah tadi kan kita sudah membuat peraturan kelas bersama yang intinya akhirnya ada keyakinan kelas. Di sini kan kita tidak boleh menghukum siswa, gitu kan? Jadi apabila kita sudah membuat keyakinan kelas ini
berarti anak itu tetap juga melanggar aturan yang kita sudah buat dan sepakati bersama. Jadi kapan waktu yang kita bisa membuku atau memberikan hukuman kepada siswa tersebut? Iya, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama yang saya lontarkan sama fasilitator saya. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh menghukum, Bapak Ibu. Artinya seperti ini, kita punya aturan. Ketika anak ini kita berbuat kesepakatan langsung kita hukum, artinya kita guru sebagai penghukum. Taunya hukum aja, marah-marah aja. Sedangkan kita belum ada buat apa kesepakatannya gitu. Tetapi kalau sudah buat kesepakatan dan keyakinan kelas seperti ini, ketika anak-anak khilaf, coba dibuat dulu pendekatan dengan cara segitiga restitusi. Itu tahap awal. Tapi di situ jelas ya, beruntun kemudian di akhirnya itu tanyakan, kapan kamu mau berubah? Kan di situ saya tanya. Jadi kapan kamu harus berubah diri? Mulai hari ini, Pak, kata dia. Kan kemudian saya bilang, oke, Bapak pantau, kan itu ada bahasanya. Bapak pantau ya perkembangan kamu, saya bilang. Jadi kalau misalkan besok dia melakukan hal yang sama, saya lakukan lagi, saya tanya lagi, apakah kesalahannya sama? Kalau kesalahannya sama, berarti anak itu memang dia melalaikan aturan dan itu bisa diberikan sanksi. Tetapi kalau misalkan keluar masalahnya yang lain lagi, dia terapkan segitiga restitusi lagi, keluar masalahnya yang lain lagi, itu cara pendekatan kita aja ke dia, karena kita nggak bisa memaksa. Ya, jadi bukan artinya kita tidak boleh menghukum, tetapi terapkan dulu segitiga restitusi yang sudah ada keyakinan kelas kita bersama. Kalau misalkan dia memang lalai terus, artinya dia memang lalai dan itu bisa diberikan sanksi. Tapi belum apa-apa, belum buat keyakinan kelas kita langsung berikan hukuman, kan rasanya kayak mana gitu. Jadi kita buat dulu keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Setelah dari itu baru kita seperti itulah. Ada kita ya Pak? Oke, langsung aja ke refleksi aja. Nah, jadi Bapak Ibu, sekian yang bisa saya jelaskan. Jadi harapan saya adalah ini yang sudah saya tularkan, semoga bisa diterapkan awal sekali. Ya buat dulu lah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kemudian kalau ada bermasalah jangan langsung dihukum, tetapi terapkan segitiga restitusi. Tetapi kalau bisa juga anak itu mesti lalai, boleh diterapkan sanksi. Karena itulah namanya SP keluar. Kenapa bisa keluar SP? Karena kita sudah membimbingnya pelan-pelan. Bimbing itu bukan ketika anak tidur dalam kelas kita foto kirim ke grup, salah. Ya Bapak Ibu ya, sampai sini saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.